Baik, selamat pagi anak didik kami, kelas 8. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya nak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Maka hari ini akan kita lanjutkan materinya tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Barangkali di kelas 7 sudah kita bahas itu apa itu interaksi. Ya, ini adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan saling menguntungkan. Baik anak didik kami, yang namanya interaksi dan kerjasama itu menjadi suatu kebutuhan. Kenapa? Karena kita kembali ke hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai makhluk yang berkebutuhan. Dalam konteks negara yang lebih luas juga begitu. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menutup diri terhadap negara lain. Justru negara berusaha menjalin relasi ataupun hubungan dengan negara lain. Baik, kita bahas tentang pengertian. Apa itu yang dimaksud dengan kerjasama? Bahwa kerjasama itu adalah hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Ya, dalam konteks suatu organisasi tentu ada kesepakatan. Misalnya organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pasti ada tujuan yang mereka sepakati. Maka untuk mencapai tujuan itu tentu ada kerjasama. Ya, sekali lagi bahwa kerjasama itu sudah menjadi kodrat ya daripada manusia, termasuk juga negara, karena kebutuhan manusia yang semakin kompleks, ya kebutuhan negara juga sangat kompleks, ya. Baik anak didik kami, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya kerjasama suatu negara. Yang pertama ada namanya faktor pendorong, ya terjadinya kerjasama. Yaitu yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Persamaan sumber daya alam ataupun hasil-hasil yang dimiliki oleh suatu negara itu juga bisa menyebabkan negara itu membentuk sebuah wadah ataupun perkumpulan ya yang disebut dengan kerjasama seperti OPEC ya, Organization of Petroleum Exporting Countries. Ini adalah organisasi negara-negara penghasil minyak ya. Kemudian perbedaan sumber daya alam ini tentunya pasti. Katakanlah misalnya sumber daya alam Indonesia tentu berbeda dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Singapura. Kita misalnya sebagai negara agraris, negara maritim, ya akan mengekspor hasil-hasil bumi ataupun hasil-hasil pertanian ke Singapura. Singapura nanti sebagai negara industri akan mengekspor ya barang-barang industri ataupun elektronik ke Indonesia. Jadi ada timbal balik, ya saling melengkapi. Baik, berikutnya adanya kesamaan dan perbedaan wilayah. Ini menyangkut tentang wilayah ataupun letak geografis. Biasanya yang berdekatan, ya negara-negara yang berdekatan ataupun satu region ataupun satu kawasan akan membentuk suatu wadah. Ya, misalnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk yang namanya organisasi ASEAN. Baru nanti ada antar regional. Katakanlah misalnya Asia Pasifik, kawasan Asia dan kawasan Pasifik. Ya, itu ya persamaan dan perbedaan geografis ya ataupun letak. Itu juga akan mendorong terbentuknya ataupun terjadinya kerjasama suatu negara. Sedangkan faktor penghambat ya anak didik kami, yang pertama adalah karena adanya perbedaan ideologi. Ya, ada perbedaan ideologi,
Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ya yang menutup diri dari kerjasama. Misalnya ASEAN, kawasan Asia Tenggara. Ini adalah persoalan prinsip ya. Kalau ada persoalan prinsip, persoalan ideologi, ya tentu ini akan menghambat. Ya, justru sebaliknya harus ada persamaan pemikiran, ya, sehingga ada kerinduan untuk menjalin kerjasama. Kemudian adalah karena konflik, ya. Faktor penghambat berikutnya adalah adanya konflik ataupun peperangan. Ya, karena ini akan mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Salah satu syarat kerjasama antar negara adalah adanya jaminan keamanan. Kita katakan tadi misalnya, kita mengekspor hasil-hasil pertanian, tentu ke negara yang aman, ya, ke negara yang aman. Sebaliknya juga negara asing akan datang ke Indonesia dengan catatan Indonesia aman. Ya, barangkali anak didik kami pernah kita lihat berita tentang terorisme, ya. Dengan adanya terorisme, ya, di satu wilayah, maka para investor, ya, para eksportir, importir akan enggan bekerja sama, akan enggan datang ke sana. Ya, sama misalnya daerah kita ini sebagai destinasi wisata. Kalau tidak aman, wisatawan datang ke daerah kita ini, ke Samosir ini, ya, itu menjadi ancaman, ya. Sebaliknya, kalau kita memberikan pelayanan yang terbaik, ya, maka para turis, ya, wisatawan akan berlomba-lomba datang. Ya, jadi salah satu syaratnya tadi adalah jaminan keamanan. Kemudian yang ketiga berikutnya adanya kebijakan protektif, ada proteksi. Kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri untuk meningkatkan daya saing. Baik anak didik kami, contohnya ini adalah ketika ada peraturan suatu negara tentang membatasi ekspor, ya, membatasi impor. Misalnya, kita membatasi diri untuk mengimpor barang-barang elektronik dari Singapura. Tentu itu menjadi masalah bagi negara Singapura. Ya. Jadi kebijakan-kebijakan seperti itu. Ya, nanti akan kita perdalam ini di kelas 9. Ada nanti kuota pembatasan ekspor. Ya, bahkan ada politik dumping. Iya, akan kita perdalam ini di kelas 9. Kemudian karena ada kepentingan tiap-tiap negara. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Ketika kepentingan-kepentingan negara itu berbeda-beda, ya. Jadi kerjasama itu harus ada kepentingan bersama. Namanya juga kerjasama, ya, untuk kepentingan bersama, untuk tujuan bersama, dan diusahakan secara bersama-sama. Ya, anak didik kami. Jadi sekali lagi, untuk pengertian dan faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara, yang pertama bahwa kerjasama itu adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kenapa? Karena ada kebutuhan bersama. Ya, ada upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Kenapa? Ada perbedaan sumber daya, ada persamaan sumber daya. Kemudian ada kesamaan, ya, letak wilayah yang berdekatan. Biasanya yang berdekatan, yang satu region itu lebih mudah melakukan kerjasama seperti ASEAN. Sedangkan penghambat adalah perbedaan ideologi, ya, pandangan, pola pikir, ya. Ini akan menyulitkan suatu negara bekerja sama. Sama dengan kita. Kita akan lebih mudah bekerja sama dengan teman kita yang satu ide, yang satu hati. Kemudian peperangan ataupun konflik, ya, ini menjadi penghambat, ya. Orang mau melakukan kerjasama ketika dia merasa nyaman. Kemudian kebijakan protektif tadi adalah kebijakan suatu negara itu untuk melindungi misalnya hasil produksinya, membatasi ekspor, membatasi impor. Kemudian perbedaan kepentingan, ya. Jadi itulah yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya kerjasama antar negara. Baik anak-adik kami, demikian penjelasan singkat Bapak. Nanti materinya lebih jelasnya silahkan di
baca dan dipahami oleh anak didik kami. Di materi lebih jelas juga ada di halaman 44. Sekian dan terima kasih.